Topik daripada pintu kasih yang tertutup adalah topik yang sangat penting, karena kita hidup di akhir zaman di mana pintu kita akan tertutup. Jadi kemungkinan pintu orang tertutup itu ada dua. Di saat dia mati, semua catatan kehidupannya tidak bisa dirubah lagi. Dan kalau orang masih hidup, pintunya bisa tertutup sementara dia masih hidup. Dan kita akan lihat, ini adalah pelajaran bagi orang yang masih hidup. Kalau orang yang mati, itu pelajaran yang lain ya. Tapi kita punya pelajaran ialah pintu kasihan tertutup bagi orang yang masih hidup. Pintu kasihan tertutup atau close of probation, atau masa waktu kesempatan untuk mempersiapkan karakter untuk bisa hidup di surga sudah habis, itu kata lainnya. Mari kita mulai dengan ayat pertama. Lukas 13 ayat 25 berkata, di saat tuan rumah bangkit berdiri, di saat tuan rumah bangkit berdiri, artinya sebelum dia berdiri, dia sedang duduk. Setelah tuan rumah bangkit berdiri, dia tutup pintu. Jadi pintu tertutup di saat dia bangkit berdiri. Ini kuncinya. Dan engkau berdiri di luar pintu dan mengetok pintu dan mengatakan, Tuan, Tuan, bukakan pintu. Dan dia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana engkau datangnya. Jadi di saat tuan rumah bangkit berdiri dan tutup pintu, kesempatan untuk masuk pintu habis, atau pintu kasihan tertutup. Dan barang siapa yang mau masuk setelah pintu tertutup, sudah terlambat selama-lamanya. Artinya untuk masuk pintu harus masuk sementara pintu terbuka, dan harus masuk sementara tuan rumah masih duduk sebelum dia berdiri. Karena di saat dia berdiri, dia tutup pintu, keselamatan sudah tidak ada lagi. Mari kita lihat dia punya gambar. Mari kita lihat urutannya. Kalau ini dia bangkit berdiri, kalau ini dia bangkit berdiri, dan ini pintu tertutup. Di sini dia bangkit berdiri, di sini pintu tertutup, di sini dia sedang apa? Dia sedang duduk. Jadi sekarang dia tuan rumah duduk. Setelah itu dia bangkit berdiri, dan dia bangkit berdiri untuk tutup pintu. Bangkit berdiri dan tutup pintu itu terjadi langsung. Bangkit, tutup. Tidak ada waktu di antara bangkit dengan tutup. Tapi sebelum dia bangkit, dia duduk. Oke, kita teruskan. Mari kita lihat pintu tertutup secara progresif. Jadi pintu tertutup secara progresif. Artinya bukan hanya ada satu pintu, tetapi pintu itu akan tertutup secara bertahap-tahap. Mari kita lihat. Tahap-tahapnya mulai dengan siapa punya pintu. Siapa punya pintu duluan tertutup. Review and Herald Julai 5, 1906. Ada banyak dengan siapa roh Tuhan sedang bekerja. Jadi roh Tuhan masih bekerja bagi banyak orang. Dan di saat penghakiman atau di saat musibah-musibah diizinkan Tuhan terjadi, disitulah kemurahan Tuhan dinyatakan bagi mereka yang belum menerima kesempatan untuk mempelajari kebenaran. Jadi bencana-bencana alam, kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini yang membuat orang stres, itu Tuhan izinkan supaya membuka mata orang akan membutuhkan kebenaran.
Kita tahu waktu terjadinya 9/11 di New York, setelah 9/11 yang hadir di gereja meningkat. Yang hadir di gereja meningkat jumlahnya karena ada musibah. Nanti beberapa bulan atau minggu setelah itu mulai surut kembali. Jadi Tuhan masih bekerja menjangkau umat Tuhan atau umat-umat dengan cara musibah. Dan Tuhan melihat dengan belas kasihan kepada mereka. Hatinya yang penuh dengan kemurahan tersentuh. Tangannya diulurkan untuk menyelamatkan. Ini artinya kalau Tuhan masih mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan, apakah pintu orang itu sudah tertutup? Belum. Sementara Tuhan melalui Roh Suci bekerja bagi seseorang, pintunya masih terbuka. Jadi ini bicara tentang orang yang pintunya masih terbuka. Tangannya diulurkan untuk menyelamatkan, sementara pintu sudah tertutup bagi mereka yang tidak mau masuk. Di ayat ini, di kutipan ini kita lihat bahwa pintu terbuka untuk kelompok tertentu, sementara pintu tertutup untuk kelompok yang lain. Artinya pintu tertutup secara bertahap-tahap. Ada yang menolak kebenaran, pintu tertutup, sementara orang lain belum mengenal kebenaran, belum bisa tertutup pintunya. Pintu tertutup secara progresif, secara bertahap-tahap. Oke, jadi pintu masih terbuka. Kepada siapa pintu terbuka? Kepada yang belum memiliki kesempatan untuk mempelajari kebenaran, pintu masih terbuka. Kepada siapa pintu tertutup? Bagi mereka yang sudah tolak kebenaran, pintu tertutup. Artinya, lebih banyak tahu, lebih cepat pintu tertutup. Tapi, kalau pengetahuan itu dipraktekkan, pintu tidak akan tertutup bagi dia. Hanya tertutup bagi yang mengetahui tapi menolak. Kalau yang terima, pintu tidak tertutup. Mari kita lihat gambarnya lagi. Di sini kita lihat dua warna melambangkan dua kelompok, yang biru dan yang merah. Di sini kita lihat pintu terbuka, di bawah pintu terbuka. Mari kita isi satu persatu. Yang biru di atas, sementara pintu terbuka, tuan rumah atau Michael atau Tuhan Yesus duduk. Dan duduk ini bukan berarti Tuhan Yesus duduk, tapi duduk melambangkan dia masih bekerja. Setelah itu, dia bangkit berdiri. Di saat dia bangkit berdiri, pintu tertutup. Oke. Di saat dia bangkit berdiri, pintu tertutup. Sekarang di bawah. Ini kelompok yang lain. Dan pintu tertutup lebih jauh di belakang. Dia masih duduk. Dia bangkit berdiri sekarang untuk kelompok merah. Dan untuk kelompok merah, pintu tertutup. Kelompok warna apa yang pintu pertama tertutup? Yang biru. Jadi sementara Tuhan masih bekerja dan mengulurkan tangannya bagi kelompok merah, pintu sudah tertutup bagi kelompok biru. Dan lihat perbedaannya kan? Oke, kita teruskan. Pintu tertutup sesuai atau berdasarkan terang yang diterima dan ditolak. Pintu tertutup sesuai dengan terang yang diterima dan yang ditolak. Review and Herald, November 25, 1884. Tidak ada seorang pun akan dihakimi untuk terang yang belum mereka ketahui dan tidak pernah terima dan tidak sanggup untuk memperoleh. Ini kata tidak sanggup sangat penting. Tidak ada yang akan tertutup pintunya sementara dia belum menerima terang dan tidak sanggup untuk memperolehnya. Jadi lain orang yang tidak memiliki terang tapi sanggup.
dengan orang yang tidak memiliki terang karena tidak sanggup. Orang yang tidak sanggup, pintunya belum tertutup. Tapi kalau sanggup, tapi tidak terima, artinya dia tolak. Jadi pintu terbuka bagi mereka yang belum menerima dan belum sanggup untuk menerima. Artinya, pintu sudah tertutup bagi mereka yang walaupun belum memiliki terang, tapi sudah sanggup menerima. Bible Commentary Volume 5, mereka yang sudah mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran, tetapi tidak mau mendengar atau mengertinya, berpikir bahwa kalau mereka tidak mendengar, mereka tidak dipertanggungjawabkan, akan dihakimi bersalah di hadapan Tuhan, sama seperti mereka sudah mendengar dan menolak. Artinya, orang punya pintu ditutup kalau dia menolak terang, walaupun dia tidak memilikinya. Tapi dia tidak memiliki bukan karena tidak sanggup, karena menolak. Jadi kalau orang bilang, saya nggak mau cari tahu kebenaran karena nanti saya dipertanggungjawabkan, orang itu dianggap sudah dengar dan sudah tolak karena dia tahu ada kebenaran tapi dia tidak cari atau berikan kesempatan untuk mengerti. Lebih baik sama sekali nggak tahu dan tidak tanggung jawab daripada tahu dan pura-pura tidak tahu. Mereka yang dengan sengaja menempatkan diri mereka di mana mereka tidak dapat kesempatan untuk mendengar kebenaran atau sembunyi-sembunyi melarikan diri supaya tidak dengar kebenaran, akan diperhitungkan seperti seakan-akan mereka sudah mendengar kebenaran dan terus-menerus menolak bukti-bukti kebenaran. Jadi pintu tertutup bukan karena mereka memiliki terang, karena tanpa memiliki pun, tapi sanggup menerima, sudah dianggap sudah memiliki dan menolaknya. Jadi, siapa punya pintu yang tertutup duluan? Mereka yang paling banyak terang, apakah mereka mengerti atau tidak, mereka sudah dianggap pemilik terang. Sekarang pertanyaannya, siapa yang paling banyak terang? Tapi sebelum itu kita lihat gambar dulu. Terang diterima atau ditolak. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus bangkit berdiri. Dan pintu tertutup bagi kelompok biru. Setelah itu, terang diterima atau ditolak oleh kelompok merah. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berdiri bagi kelompok merah, dan untuk kelompok merah, pintu pun akan tertutup. Jadi sekarang pertanyaannya, saudara-saudara mau menjadi kelompok biru atau merah? Tetapi itu bukan pilihan kita. Kita sudah tergolong dalam salah satu kelompok ini. Mari kita lihat, kita kelompok yang mana. Siapa yang paling banyak terang? Walaupun dia tidak mengerti, tapi sudah dipertanggungjawabkan akan terang itu. Siapa yang memiliki paling banyak kebenaran dan terang yang dipertanggungjawabkan? Langsung saja. Testimoni volume 7, halaman 138. Seventh-day Adventist telah dipilih Tuhan sebagai umat yang beda dari dunia. Kebenaran atau terang yang paling besar yang pernah dipercayakan kepada manusia telah diberikan kepada Seventh-day Adventist untuk diberikan kepada orang dunia. Sekarang pertanyaannya, siapa yang paling banyak terang? Seventh-day Adventist. Artinya, siapa punya pintu yang akan pertama tertutup sesuai dengan terang? Seventh-day Adventist. Berikutnya, di timbangan Ka'bah, Seventh-day Adventist akan ditimbang. Dia akan dihakimi
sesuai dengan semua kesempatan-kesempatan dan terang yang dia miliki. Dengan terang yang sudah diberikan dan kesempatan yang diberikan, dia akan dihakimi. Siapa yang akan dihakimi duluan? Seventh-day Adventist. Sementara kasih kemurahan Tuhan panjang sabar bagi orang yang berdosa melanggar hukumnya, ada batasnya di mana orang ini tidak bisa terus-menerus melanggar atau berdosa. Jadi ada saatnya saya harus berhenti berdosa. Tuhan memang panjang sabar dengan orang yang berdosa, tapi ada batasnya. Di saat batasnya dicapai, pemberian kemurahan ditarik dan penghakiman dimulai. Siapa yang paling banyak terang, oleh sebab itu penghakiman akan mulai dengan mereka. Seventh-day Adventist akan dihakimi dahulu. 1 Petrus 4:17. Penghakiman harus mulai di rumah Allah. Penghakiman mulai dengan gereja Tuhan. Kenapa? Karena merekalah yang paling banyak terang. Jadi pertanyaannya, kalau kita bawa orang dan baptis orang ke gereja, sedangkan dia tidak diajar kebenaran-kebenaran gereja, apakah dia akan dipertanggungjawabkan? Jawabannya iya. Siapa yang bertanggung jawab? Yang membaptiskan dia dan yang dibaptis juga. Karena yang baptiskan, dia harus kasih semua terang supaya dia bisa dipertanggungjawabkan akan apa yang dia terang. Dia tahu apa tanggung jawab dia. Dan salah juga orang yang dibaptis, karena dia dibaptis padahal dia belum tahu apa yang dia perlu ketahui. Seharusnya dia bilang, saya belum mau dibaptis dulu karena saya belum mengerti. Jadi dua belah pihak akan bertanggung jawab. Karena sekarang dia diberikan tanggung jawab yang besar padahal dia nggak tahu apa-apa. Lebih baik orang itu jangan dibaptis dulu sampai dia benar-benar mengerti apa yang dia perlu mengerti, supaya waktu dihakimi dia tahu persis kenapa dia dihakimi, bukan buta-buta dan dia bilang saya nggak pernah tahu ini. Mari kita lihat dia punya urutan lagi. Sesuai dengan terang yang diterima atau ditolak, dia bangkit berdiri, lalu pintu kasihan tertutup untuk gereja. Lalu terang diterima atau tolak oleh kelompok merah, dia bangkit berdiri untuk kelompok merah, dan pintu kasihan tutup untuk dunia. Jadi pintu kasihan ditutup untuk Adventist. Setelah itu pekabaran dikabarkan ke seluruh dunia. Sekarang dunia dipertanggungjawabkan dengan terang yang diberikan. Mereka punya pintu akan ditutup sesuai dengan terima atau tolak pekabaran yang diberikan ke dunia. Oke, kita teruskan. Apa hubungannya dengan hukum hari Minggu? Apa hubungan pintu kasihan dengan Sunday Law? Review and Herald, September 13, 1898. Seseorang tidak akan dihakimi untuk terang yang dia tidak pernah miliki. Tetapi mereka yang memelihara hari Minggu, yang mana sudah ditunjukkan dari Alkitab kesalahannya untuk memelihara hari Minggu, tetapi tidak mau membuka mata mereka, akan dihakimi sesuai dengan terang yang telah diberikan kepada mereka. Artinya, orang yang memelihara hari Minggu waktu hukum hari Minggu dijalankan, walaupun dia tahu ini salah, tapi dia takut karena dia harus kerja dan berikan makan kepada keluarganya dan perutnya sendiri, dia melanggar hukum Tuhan, padahal dia tahu ini salah, akan dihakimi sesuai dengan terang yang dia sudah miliki. Pertanyaannya, di saat undang-undang hari Minggu dijalankan, siapa, kelompok apa di dunia yang tahu mengenai hari Sabat? Kelompok Advent.
Jadi kapan pintu kasihan tertutup bagi orang Advent? Di saat undang-undang hari Minggu dijalankan, akan banyak orang Advent memelihara hari Minggu karena takut dianiaya, takut diolok, takut dicemooh, takut nggak makan, takut mati, padahal Tuhan bisa memenuhi semua kebutuhan mereka. Tapi karena tidak biasa bergantung sama Tuhan, mereka akan pilih untuk melanggar Tuhan, karena sebelum Sunday Law, pelanggaran terhadap hukum Tuhan adalah satu hal yang sepele. Sunday Law, pintu kasihan mulai ditutup dengan orang Advent, sesuai dengan terang akan hari Sabat. Review and Herald, Julai 13, 1897. Jikalau terang kebenaran telah diberikan, menunjukkan hari Sabat dari hukum keempat, menunjukkan tidak ada kebenaran dalam firman Tuhan mengenai hari Minggu, tapi engkau tetap memegang hari Sabtu yang palsu, tolak untuk memelihara hari Sabat yang Tuhan bilang inilah hari suciku, engkau akan menerima tanda binatang. Artinya, siapa di dunia ini, kelompok apa yang paling pertama akan menerima tanda binatang? Orang Advent. Atau orang yang mengaku orang Advent. Karena merekalah yang paling pertama menolak sesuai dengan terang. Sunday Law, orang dunia belum tahu tentang hari Sabat dan hari Minggu, belum tahu. Nanti Sunday Law baru dikabarkan ke dunia dengan kuasa Roh Suci. Sebelum itu mereka belum tahu. Sebelum Sunday Law, siapa yang sudah tahu? Orang Advent. Kapan ini akan terjadi? Kapan orang akan menerima Mark of the Beast, tanda binatang? Waktu kamu menurut perintah undang-undang yang memaksa engkau untuk jangan bekerja hari Minggu tetapi sembah Tuhan hari Minggu, walaupun kamu tahu tidak ada dasar Alkitab menunjukkan hari Minggu selain hari bekerja yang biasa, kamu setuju untuk menerima tanda binatang dan menolak meterai Tuhan. Siapa waktu mulai Sunday Law mengetahui dari Alkitab jelas mengenai hari Minggu itu bukan hari perbaktian tetapi hari Sabat? Kita tahu jawabannya. Umat Seventh-day Adventist. Artinya, kalau terima Mark of the Beast, saya tidak terima apa? Saya tidak terima Seal of God. Kalau saya terima tanda binatang, saya tidak terima meterai Tuhan. Kalau kami menerima tanda ini di dahi atau tangan kami, penghakiman sesuai dengan terang akan dijalankan sesuai dengan pelanggaran. Jadi, Sunday Law yang kita tahu tidak lama lagi, di situ pintu kasihan tertutup. Untuk mau merubah karakter di Sunday Law ialah untuk mengetok pintu, tetapi pintu tidak akan dibuka lagi. 1 Petrus 4:17. Penghakiman mulai dengan rumah Allah. Penghakiman mulai dengan gereja. Penghakiman sesuai dengan terang dimulai dengan gereja. Kenapa? Karena gerejalah yang paling banyak terima terang. Dan berdasarkan terang, dia akan dihakimi. Mari kita lihat gambarnya lagi. Yang biru, terang diterima atau ditolak. Tuhan Yesus bangkit berdiri untuk kelompok biru. Mulai Sunday Law. Setelah itu, yang menerima meterai Tuhan akan memberi pekabaran ke dunia, dan dunia akan terima atau tolak. Michael stand up untuk orang dunia, pintu kasihan tertutup untuk orang dunia, mulai 7 laknat atau 7 kutuk, baru Tuhan Yesus datang. Mari kita lihat ujian. Mari kita lihat ujian. Apa ujian? Tuhan telah tunjukkan kepada saya, Nyonya White, dengan sangat jelas
bahwa image of the beast. Tuhan tunjukkan kepada Nyonya White dengan jelas bahwa pantulan binatang, atau bahasa Indonesia patung binatang, lebih mantap, pantulan binatang akan dibentuk sebelum pintu kasihan tertutup. Sekarang pintu kasihannya ada dua, sebelum pintu kasihan Advent atau dunia. Karena ini ujian mark at image of the beast adalah ujian besar bagi umat Tuhan. Artinya sebelum Sunday Law, sebelum pintu kasihan tertutup bagi umat Tuhan, sebelum pintu kasihan tertutup untuk Seventh Day Adventist, ujian bagi umat Tuhan ialah mengenai image of the beast. Image of the beast akan menentukan kalau saya punya pintu akan tertutup atau saya akan tetap masuk. Ujian untuk lulus atau gagal adalah ujian image of the beast. Saya harus mengetahui apa image of the beast. Kalau saya tidak tahu, sedangkan itu ujian saya bisa jamin saya akan kedapatan di luar pintu setelah pintu tertutup. Karena ujian itu akan menentukan eternal destiny. Jadi sebelum Sunday Law, umat Tuhan harus mengikuti ujian namanya image of the beast. Mari kita ke gambar lagi. Untuk yang biru kita lihat. Kalau mereka yang tertutup bahaya. Oke. Rupanya yang tertutup di Jakarta. Jadi kita akan ulang satu lagi. Tuhan telah tunjukkan dengan jelas bahwa image of the beast, patung binatang atau pantulan binatang, akan dibentuk sebelum pintu kasihan tertutup. Karena pantulan binatang, patung binatang, image of the beast adalah ujian besar bagi umat Tuhan. Artinya sebelum Sunday Law, umat Tuhan akan diuji dengan image of the beast. Ini akan menentukan eternal destiny mereka. Mari kita lihat gambarnya. Kita lihat yang biru sebelah kiri bawah. Image of the beast adalah ujian besar bagi umat Tuhan sebelum Michael stand up. Image of the beast akan menentukan apakah saya terima tanda binatang atau meterai Tuhan. Image of the beast adalah ujian sebelum saya punya pintu tertutup. Kalau gagal, tanda binatang. Kalau lulus, meterai Tuhan. Nah, sekarang image of the beast artinya pantulan binatang. Sebelum tahu pantulannya, kita harus tahu binatangnya dulu. Siapa binatang itu dan siapa yang menyerupai binatang? Image of the beast ialah yang menyerupai binatang. Itu ujian bagi umat Tuhan. Sekarang pertanyaannya, sebelum kita tahu yang menyerupai binatang, bagaimana kalau kita cari tahu dulu siapa binatangnya? Dan yang menyerupai tentu saja akan sama dengan binatang itu. Dan itulah ujian bagi umat Tuhan sebelum Sunday Law, pintu kasihan tertutup selama-lamanya. Siapa beast itu? Tetapi apa itu image of the beast dan bagaimana dibentuknya? The image terdiri atau memiliki dua tanduk. Dan kita tahu Wahyu 13:11, dua tanduk binatang seperti domba kan? Dan adalah image to the beast atau image of the beast. Untuk mengetahui apa image itu dan bagaimana dibentuknya, kita harus mempelajari karakteristik daripada beast. Yaitu siapa? Paus. Jadi siapa itu beast? Paus. Siapa image to the beast? Artinya image to the beast atau image of the beast, yaitu ujian besar bagi umat Tuhan, ialah institusi yang menyerupai kepausan.
Jadi ujian bagi umat Tuhan sebelum Sandelo, sebelum pintu kasihan tertutup selama-lamanya, dia harus memperhatikan apakah gerejanya sedang menyerupai kepausan Vatikan. Apakah dia punya cara untuk organize seperti paus? Apakah caranya untuk menguasai anggotanya seperti paus? Apakah untuk belajarnya seperti paus? Apakah aniayanya seperti paus? Apakah doktrinnya seperti paus? Apakah pemaksaan orang seperti paus? Itu ujian saya. Image of the Beast adalah badan agama yang menyerupai paus. Itu ujian saya sebelum Sandelo. Apa itu image of the beast? Great Controversy 443. Di saat gereja di dulu kala menjadi corrupt, menjadi rusak, dengan meninggalkan kesederhanaan Injil dan menerima kebiasaan-kebiasaan kekafiran, dia kehilangan roh dan kuasa dari Tuhan. Kenapa? Karena dia merangkul kebiasaan-kebiasaan apa? Orang kafir. Sekarang saya tanya, apakah pohon Natal, hari ulang tahun, apakah itu kebiasaan Tuhan atau kebiasaan kafir? Kita tahu jawabannya. Itu kebiasaan kafir. Sekarang, hari raya Easter, bahasa Indonesianya saya kurang tahu. Paskah. Hari raya Paskah. Kalau di Amerika, cari-cari telur warna-warna. Karena kelinci menghasilkan banyak telur. Apakah ini kebiasaan dirangkul gereja? Kalau iya, artinya Great Controversy yang kita baca sedang digenapi. Di saat gereja sudah mulai merangkul kebiasaan dunia, dan supaya bisa menguasai pikiran anggota-anggotanya, dia cari bantuan kuasa sipil. Kenapa dia mau minta bantuan kuasa sipil? Karena ada anggota-anggotanya yang tidak mau dikuasai cara dia menguasai mereka. Ada yang mau belajar Alkitab Roh Nubuat, tapi dilarang-larang harus belajar sesuai dengan cara mereka, akan dibenci, dan satu kali kelak mereka akan minta kuasa sipil untuk mendisiplin mereka. Mari kita baca terus. Di saat gereja memperoleh kuasa sipil, dia menggunakan kuasa itu untuk menghukum mereka yang tidak sesuai dengan hidup sesuai, tidak jalankan doktrin mereka. Gereja-gereja Protestan telah mengikuti langkah demi langkah gereja Roma dengan bersatu dengan dunia. Jadi gereja Roma bersatu dengan dunia untuk menganiaya orang yang tidak setuju dengan dia. Itu beast, itu binatang. Image of the beast ialah gereja Protestan yang melakukan hal yang sama terhadap anggota-anggotanya. Dan itu adalah image of the beast. Itu adalah ujian bagi umat Tuhan. Dan dengan bersatu dengan dunia, dia tunjukkan roh yang sama, yaitu melarang-larang hak berpikir seseorang anggota. Karena kemurtadanlah gereja cari pertolongan sipil, dan dengan demikian mempersiapkan dibentuknya paus. Kita tahu paus akan muncul Sandelo. Sebelum Sandelo akan terjadi image of the beast
atau kemurtatan dalam gereja. Artinya, image of the beast terjadi sementara gereja murtad dengan mempersatukan doktrinnya dengan dunia. Rasul Paulus bilang di 2 Tesalonika, sebelum munculnya Paus, man of sin, akan terjadi kemurtatan di dalam gereja. Karena kemurtatan di dalam gereja lah yang akan mempersiapkan image of the beast. Karena gereja murtad, karena gereja merangkul doktrin-doktrin gereja Protestan, karena gereja merangkul doktrin-doktrin kepausan, dia akan murtad dan dia akan memperlakukan anggota-anggotanya sebagaimana Paus memperlakukan anggota-anggotanya yang tidak mau tunduk kepada dia. Ini image of the beast, dan ini akan terjadi sebelum pintu kasihan saudara dan saya tertutup selama-lamanya. Pertanyaannya, apakah itu di masa depan atau sedang terjadi? Great controversy, kita teruskan. The image of the beast melambangkan gereja Protestan, yaitu gereja yang dulunya protes. Image of the beast adalah gereja yang dulunya protes, yang akan dibentuk waktu gereja Protestan minta bantuan kuasa sipil untuk menjalankan agendanya untuk menganiaya umat-umat yang tidak mau mendengar. Di sini image of the beast akan dibentuk, dan ini adalah ujian terbesar bagi umat Tuhan sebelum pintu kasihan Sandelo dijalankan. Dengan memaksakan hak seseorang untuk berbakti dengan menggunakan kuasa sipil, gereja membentuk image of the beast. Dan oleh sebab itu, hari Minggu akan dipaksakan mulai dengan Amerika Serikat. Dan akhirnya ke seluruh dunia. Sekarang pertanyaannya, siapa image of the beast? Image of the beast adalah gereja yang dulu protes, tetapi sudah tidak protes, tetapi sudah berteman dengan yang dulu dia protes. Mari kita lihat. Sebelum Michael berdiri, sebelum Sandelo, harus terjadi gereja menyerupai Paus. Apa itu image of the beast? Gereja harus menyerupai Paus. Sekarang pertanyaannya, kapan gereja Protestan menyerupai Paus? Tahun 1842 sampai 1844, gereja Protestan sudah menyerupai Paus. Pertanyaannya, di akhir zaman sebelum Sandelo, gereja apa yang dulu menentang tapi sudah mulai menyerupai? Yang paling banyak terang, kalian bisa jawab sendiri. Apa itu mark of the beast? Setelah image of the beast, muncul mark of the beast. Setelah gereja menyerupai Paus, akan muncul tanda binatang. Apa tanda binatang? Di saat ujian image of the beast dibentuk, setelah gereja sudah menyerupai kepausan, akan dengan jelas ditunjukkan apa tanda binatang. Tanda binatang, mark of the beast, ialah di saat orang itu memelihara hari Minggu sebagai hari penyucian dia. Kenapa orang ini akan memelihara hari Minggu kalau dia gagal image of the beast? Kalau dia gagal image of the beast, kenapa dia akan memelihara hari Minggu? Karena kalau dia gagal image of the beast itu menyerupai siapa? Paus. Harinya Paus apa? Hari Minggu. Kalau saya gagal image of the beast, otomatis saya akan memelihara hari apa? Hari Minggu. Walaupun sekarang dia mengaku dia memelihara hari Sabat. Kita lihat, gereja menyerupai Paus. Michael stand up, dia menerima tanda binatang. Karena image of the beast, salah satunya hari Minggu.
Dan hari Minggu, kalau diterima, mark of the beast. Jadi pertanyaannya, yang saya perlu takuti, Sunday law atau sekarang? Sekarang. Apakah saya sedang mengikuti gereja yang menyerupai paus? Atau saya mengikuti Tuhan Yesus yang sama sekali bertentangan dengan paus? Apakah saya mau ikut satu institusi yang berteman dengan paus? Atau saya mau mengikuti yang mati di kayu salib untuk saya yang sama sekali bertentangan dengan paus? Apakah saya mau mengikuti organisasi yang berjabatan dan berpelukan dan bilang paus itu baik dan temannya? Atau saya mau mengikuti Tuhan Yesus yang sangat bertentangan dengan paus? Itu ujian saya dan saudara. Meterai Tuhan, the seal of God. Maranatha 6:14. Di saat ujian, ini adalah ujian yang umat Tuhan harus alami sebelum mereka dimeteraikan. Artinya ujian image of the beast, ujian waktu gereja menyerupai paus, dia harus lulus ujian itu dulu sebelum dia terima meterai Tuhan. Artinya kalau dia gagal, dia tidak akan terima meterai. Kalau dia gagal, dia akan terima image of the beast. Dia akan terima mark of the beast. Di saat gereja menyerupai paus, saya tidak boleh menyerupai gereja yang menyerupai paus. Kalau saya mengikuti gereja yang menyerupai paus, saya akan menerima tanda paus. Tapi kalau saya mengikuti gereja yang mengikuti Tuhan Yesus, saya akan mendapati tanda yang menyerupai Tuhan Yesus. Itu ujian saya. Mari kita lihat gambarnya lagi. Yang biru, kita perhatikan yang biru. Karena yang merah itu untuk orang dunia. Yang paling penting untuk kita dulu. Karena kita punya pintu tertutup lebih dahulu. Karena kalau kita gagal begini, kita nggak bisa mempengaruhi orang dunia kalau kita pun sudah hilang. Jadi, kepausan punya image dibentuk atau image Tuhan dibentuk akan menentukan apakah saya akan terima tanda Tuhan atau tanda paus. Kalau saya membentuk mengikuti polanya paus, saya akan terima tandanya paus. Kalau saya mengikuti pola Tuhan, saya akan menerima tanda Tuhan. Itu ujian saya. Apa persyaratan seseorang untuk menerima meterai? Itu kita sudah tahu apa syaratnya untuk terima tanda binatang, yaitu kita dengan melihat, saya akan diubahkan sesuai dengan apa yang saya lihat. Dengan mendengar, saya akan diubahkan sesuai dengan apa yang saya dengar. Dengan anjuran-anjuran yang saya dengar, dengan doktrin-doktrin yang saya terima melalui telinga, itulah yang akan membentuk karakter saya. Apa persyaratan untuk menerima meterai? Tidak ada satu orang pun akan pernah menerima meterai sementara karakternya kedapatan satu titik noda dosa. Artinya, untuk menerima tanda binatang adalah orang yang paling kurang ada satu dosa dalam karakternya sebelum Sunday law. Orang yang akan terima seal of God, meterai, tidak melakukan dosa lagi. Meterai Allah tidak akan pernah diletakkan di dahi seseorang yang pikirannya tidak murni. Tidak akan pernah diletakkan di dahi orang yang ambisi cinta dunia. Meterai Allah tidak akan pernah diletakkan di dahi orang yang suka berdusta, hati penipu. Semua yang menerima meterai harus hidup di depan Bapa tanpa noda dosa satu pun, kandidat-kandidat untuk surga.
Artinya, kalau sekarang ujian saya, apakah saya mau menambah dosa atau berhenti berdosa? Berhenti berdosa. Apakah berhenti berdosa itu harus mengetahui pelajaran dan mempraktekannya? Betul. Saya nggak bisa berhenti berdosa kalau saya nggak tahu caranya. Artinya, apakah pelajaran bagaimana untuk benci dosa itu pelajaran yang paling penting untuk saya sekarang? Iya. Sekarang pertanyaannya, apakah sedang dengan semangat dikabarkan dari gereja ke gereja bagaimana benci dosa, atau pekabarannya nggak bisa sempurna? Kalau nggak bisa sempurna, kata lainnya, silahkan terima tanda binatang. Dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Aku dapat melakukan segala hal dengan Kristus yang memberi kekuatan bagiku. Sekaranglah saya harus mempersiapkan saya punya karakter untuk semua dosa saya diampuni dan jangan mencetak lagi. Saya harus berhenti berdosa bukan karena saya takut masuk neraka. Saya harus berhenti berdosa karena saya benci dosa. Saya harus belajar bagaimana caranya benci dosa. Dan kalau saya sudah tahu, nggak ada benefitnya kalau saya tidak praktekkan. Memang akan sukar pada mulanya, tapi keinginan saya mau atau tidak. Dengan kuasa Tuhan, saya mau percaya bahwa Tuhan bisa merubahkan karakter saya atau tidak. Inilah pekerjaan yang saya harus pekerjakan sekarang, sebelum pintu saya tertutup. Mari kita lihat lagi. Pintu akan tertutup bagi yang kelompok biru. Dan kita tahu kelompok biru paling banyak terang, Advent. Dan pintu dunia, kelompok merah. Dosa, pantulan man of sin. Kalau saya ada satu dosa, saya akan menyerupai man of sin atau paus. Saya akan terima mark of the beast. Tapi kalau kehidupan saya tak ada dosa, saya akan menyerupai karakter Kristus. Saya akan menerima seal of God. Sekarang pertanyaannya, apakah kita percaya kita bisa berhenti berdosa? Tuhan Yesus bilang, aku pun tidak menghakimi engkau, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Matius 5:48. Jadilah sempurna sebagaimana Bapamu pun di surga sempurna. Tuhan Yesus kalau dia harapkan sesuatu, dia pun memberikan kekuatan untuk orang itu dapat melakukannya. Pertanyaannya, saya percaya bahwa Tuhan Yesus nggak main-main waktu dia ngomong, atau dia cuma bercanda. Saya tahu Tuhan Yesus kalau dia bilang jangan berdosa, dia akan menyanggupkan saya dengan kuasa Tuhan supaya saya jangan berdosa. Pertanyaannya, saya percaya dan mau lakukan, atau saya tidak percaya karena mungkin tidak mau lakukan? Ujiannya sekarang. Sekaranglah ujiannya. Sunday Law bukan ujiannya, saudara-saudara. Saya ulang lagi. Sunday Law bukan ujian bagi orang Advent. Sunday Law adalah ujian mulai dengan orang dunia, tapi bukan ujian untuk orang Advent. Ada beberapa yang drop, make sure kita tahu siapa yang drop. Oke, jalan terus. Ujian itu sekarang. Waktunya tidak jauh di depan, di mana ujian itu atau image of the beast akan datang kepada setiap manusia. Tanda binatang akan dipaksakan bagi setiap orang. Mereka yang langkah demi langkah telah kompromi dengan dunia tidak akan keberatan untuk menerima kuasa daripada musuh, daripada diolok-olok, dihina, dimasukkan ke dalam penjara, ataupun dibunuh. Orang yang sekarang bersatu dengan dunia dalam gaya hidupnya tidak akan keberatan untuk pilih hari Minggu daripada untuk menderita untuk Tuhannya yang sudah mati di kayu salib. Kalau sekarang dosa kecil saya anggap remeh,
Waktu saya dipaksa untuk memelihara hari Minggu, dan kalau tidak memeliharanya saya dibunuh, dengan gampang saya akan bilang hari Minggu, karena saya tidak mau mati untuk Tuhan yang sudah mati untuk saya. Yeremia 12:5. Kalau berlomba dengan orang yang lari sudah membuat saudara capek, apalagi harus berlomba dengan kuda. Artinya kalau Sunday law saya harus berlomba dengan kuda, sedangkan sekarang berlomba dengan orang pun sudah kewalahan, bagaimana mau berlomba dengan kuda? Kalau sekarang dosa kecil sangat besar, kalau sekarang dosa kecil sangat berat untuk saya taklukkan, apalagi nanti Sunday law. Kalau sekarang saya tidak peduli dengan dosa, apalagi melanggar hukum Tuhan hari Sabat Sunday law. Kalau sekarang, kalau saya berdosa, nggak ada yang paksa, nggak ada yang ancam, nggak ada yang ancam maut. Saya berdosa, apalagi Sunday law kalau diancam mati. Kapan ujian saya, saudara-saudara? Hari ini saya sedang diuji. Setiap penggodaan yang Tuhan izinkan saya alami adalah ujian menentukan apakah Sunday law saya akan terima mark of the beast atau the seal of God. Early Writings 67. Mereka yang tidak mau menerima tanda binatang dan patungnya di saat undang-undang hari Minggu dijalankan, harus mengambil keputusan sekarang untuk bilang tidak. Jangan cari-cari jawaban nanti, waktu sudah dipaksa untuk memelihara hari Minggu, baru mau cari tahu untuk bilang enggak. Sekarang saya harus biasakan bilang enggak terhadap dosa. Dan dosa itu apa? 1 Yohanes 3:4. Dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Sekarang kalau saya berdosa, saya melanggar hukum Tuhan. Yakobus 2:10. Langgar satu, langgar semua. Kalau saya melanggar satu hukum, Sunday law, saya pun akan melanggar hukum Tuhan. Yang hukum keempat, karena langgar satu, langgar semua. Walaupun setiap hari Sabat saya berbakti dan nggak bekerja, tapi kalau dalam hal lain saya melanggar, langgar satu, langgar semua. Karena bisa saja saya berbakti, tapi pikiran saya di tempat lain. Sekaranglah kita harus bergumul, berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya tidak mau hilang, bantu saya. Saya cinta dunia. Bilang sama Tuhan, saya cinta dunia. Tapi bagaimana caranya supaya saya tidak cinta dunia dan mulai cinta firman Tuhan? Saya mau hidup di surga. Dan kalau saya punya karakter sekarang, saya tidak akan senang di surga. Saya mau mempersiapkan karakter saya sekarang untuk hidup di antara malaikat-malaikat yang tidak pernah berdosa. Harus sekarang. Sekarang masih ada waktunya. Nanti kalau pintu ketutup, jangan ketok-ketok lagi, karena sudah terlambat. Tapi sudah dinubuatkan ada yang akan ketok pintu setelah pintu tertutup. Janganlah itu menjadi saudara dan saya. Kita sudah belajar. Sekarang waktunya untuk mempersiapkan sebelum pintu tertutup. Dan apa ujiannya? 1 dosa atau 0 dosa, itu ujiannya. Christ Object Lesson 412. Di dalam krisis, di dalam krisis Sunday law, karakter sekedar diungkapkan, bukan dibentuk lagi. Sebelum krisis, karakter dibentuk. Di saat krisis, karakter hanya dinampakkan, hanya dinyatakan. Tidak bisa saya rubah karakter saya di Sunday law. Sunday law, saya sekedar mengungkapkan hasil ujian saya. Mari kita lihat gambar biru dan merah. Yang biru, karakter sedang dibentuk. Karakter dibentuk. Karakter didemonstrasikan. Jadi yang paling penting apa? Sekarang saya harus membentuk karakter saya, karena masuk surga tidak ada perubahan karakter. Tuhan Yesus datang, karakter tidak dirubah lagi. Yang dirubah tubuh kita. Karakter tidak dirubah lagi. Jadi karakter saya harus dibentuk sekarang.
Setelah itu karakter saya sudah dibentuk, dan Sandelo, saya sekedar mendemonstrasikan karakter saya yang sudah dibentuk, karena sekarang saya sudah membentuknya. Pekerjaan persiapan. Peristiwa-peristiwa atau image on beast sebelum atau yang berhubungan dengan pintu kasihan tertutup, dan pekerjaan persiapan untuk time of trouble sudah dengan jelas diberikan. Tapi banyak orang tidak mengerti akan hal-hal ini, seakan-akan belum pernah diberikan. Setan akan membuat mereka tidak siap. Di saat Michael berdiri, mereka akan kedapatan tidak siap. Kenapa? Karena tidak pernah tahu, tidak pernah diajarkan. Kalau dibilang pun nggak mau diterima. Faith I live by. Apa yang engkau sedang lakukan di dalam masa persiapan pekerjaan persiapan ini? Apa yang sedang saudara lakukan sementara hidup dalam waktu persiapan? Mereka yang bersatu dengan dunia akan menyerupai dunia, menerima mark of the beast. Mereka yang menyangkal diri, merendahkan diri, menyucikan jiwa dengan mentaati kebenaran. Mereka yang akan menyerupai Tuhan dan menerima meterai Tuhan. Jadi sekaranglah saya mempersiapkan saya punya diri. Sekaranglah saya membentuk karakter saya. Saya nggak akan bisa menjadi terang bagi dunia kalau saya sendiri menerima tanda binatang. Hanya mereka yang menerima meterai Tuhanlah yang akan Tuhan gunakan untuk menerangi dunia, dan dunia pun akan diuji saat itu. Sekarang dunia belum diuji karena belum ada pekabaran yang menguji. Sekarang yang diuji adalah umat Tuhan, Advent. Karena Advent sudah banyak terang, tapi tidak hidup sesuai dengan terang. Mereka lah yang diuji duluan. Baru yang lulus ujian akan memberi terang bagi dunia. Baru dunia diuji. Sekaranglah waktunya untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Mempersiapkan untuk bertemu dengan Dia tidak bisa diperoleh dalam sekejap saja. Ini dia. Persiapan tidak bisa diperoleh dengan sekejap saja. Jangan harap benci dosa dalam jangka waktu 24 jam. Karena kita sudah sangat biasa dengan dosa, kita harus rubah karakter kita pelan-pelan. Nggak bisa tiba-tiba benci dosa besok. Pekerjaan penyucian, the work of purification. 1 Petrus 1:2. Kamu menyucikan dirinya dengan mentaati kebenaran. Sekarang, apa pekerjaan persiapan saya? Penyucian, kan? Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya disucikan? Dengan mentaati apa? Kebenaran. Nggak bisa saya disucikan kalau saya tidak mentaati kebenaran atau melanggar kebenaran. Kalau saya melanggar kebenaran, saya memperbanyak dosa, saya memperkotor saya punya jubah. Saya nggak tambah lama tambah bersih, saya tambah lama tambah kotor. Sekarang pertanyaannya, kalau saya dibersihkan dengan mentaati kebenaran, apa itu kebenaran? Yohanes 14:6 katakan, Tuhan Yesus bilang, akulah kebenaran. Artinya saya harus mentaati Tuhan Yesus. Di saat saya mentaati Tuhan Yesus, saya disucikan, tambah lama tambah bersih. Tuhan Yesus pun bilang di Yohanes 8:12, akulah terang dunia. Tuhan Yesus bilang, akulah kebenaran, akulah terang dunia. Artinya terang dan kebenaran itu apa? Sama. Oke? Apa itu terang atau kebenaran? Kalau tidak sesuai dengan hukum dan kesaksian, tidak ada terang atau tidak ada kebenaran. Artinya, seseorang disucikan di dalam pekerjaan persiapan untuk Sandelo dengan mentaati kebenaran atau dengan mentaati firman Tuhan atau dengan mentaati terang atau dengan mentaati hukum dan kesaksian. Seseorang disucikan
dalam waktu persiapan dengan menuruti hukum dan kesaksian. Karena hukum dan kesaksian adalah terang atau kebenaran. Apa itu kesaksian? Kita tahu, bukan Yesaya 8:20 ya, tapi Wahyu 19 ayat 10. Wahyu 19 ayat 10 bilang, kesaksian adalah roh nubuat. Artinya orang disucikan di saat penyucian, sebelum sandelo, sebelum pintu kasihan tertutup. Seseorang untuk mempersiapkan karakternya untuk masuk surga harus disucikan dengan menurut Alkitab dan roh nubuat. Cuma itu dua. Kita memiliki detektor. Detektor adalah satu alat yang bisa membedakan yang benar dari yang salah. Dan apa alat itu yang bisa membedakan benar dan salah? To the law and to the testimony. Alkitab dan roh nubuatlah yang bisa membedakan benar dan salah. Kalau tidak gunakan Alkitab roh nubuat, yang saya pikir benar salah, yang saya pikir salah benar. Bagaimana saya punya persiapan di saat ini untuk memperoleh karakter Tuhan tanpa cacat noda dosa? Menuruti kebenaran. Apa kebenaran? Alkitab dan roh nubuat. Mari kita lihat contoh Alkitab dan roh nubuat. Di saat orang menuruti Alkitab, firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, dia disucikan. Dan waktu orang ikut roh nubuat atau nabi, dia pun disucikan. Kita lihat Lukas 17. Kita tahu ini cerita 10 orang kusta. Lalu mereka bilang, Tuhan, kasihanilah kami. Lalu yang keluar dari mulut Tuhan, ini law kan? Law testimony. Ini contoh daripada law. Yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, pergi, tunjukkan dirimu kepada imam-imam, dan tunjukkan dan pergi. Sementara mereka pergi, sementara mereka menurut perintah Tuhan, mereka dibersihkan. Dan kita tahu, kusta adalah lambang dosa. Bagaimana saya disucikan dari dosa saya? Saya harus menurut hukum dan kesaksian. Hukum adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau kesaksian adalah roh nubuat atau yang keluar dari mulut nabi. Tapi yang keluar dari mulut nabi asalnya dari mana? Asalnya dari Tuhan. Jadi sama-sama keluar dari mulut Tuhan. Satu langsung, satu melalui seorang nabi. Orang ini disucikan karena menurut firman yang keluar dari mulut Tuhan langsung. Bagaimana kalau menurut orang yang keluar dari mulut Tuhan, firman yang keluar dari mulut Tuhan melalui seorang nabi? Apakah dia pun bisa di-cleanse? 2 Raja-Raja 5, 1, 10, 14, ini testimoni. Naaman, seorang kusta. Dan Nabi Elisha, ini nabi, ini perintah nabi, tapi nabi dapat perintahnya dari Tuhan. Dia bilang, pergi cuci dirimu di sungai Jordan 7 kali. Ini perintah seorang nabi, seorang testimoni, seorang spirit of prophecy. Sementara Naaman menurut perintah seorang nabi, dia pergi dan celup dirinya 10 kali di sungai Jordan, dia menjadi bersih. Ini 2 contoh Alkitab yang sangat powerful. Karena kalau kita turut Alkitab dan roh nubuat, firman Tuhan dan firman Tuhan melalui nabi, kita akan dibersihkan dari dosa. Dan inilah pekerjaan untuk mempersiapkan sebelum sandelo. Alkitab dan roh nubuat. Apakah seorang akan disucikan di saat Tuhan Yesus datang kedua kali? Kita tahu jawabannya. Di saat Tuhan Yesus datang kedua kali, dia tidak akan cleanse, dia tidak akan cuci saya dari dosa saya, atau dari kusta saya, atau membersihkan saya dari cacat karakter, atau memperbaiki saya dari karakter yang jelek saya. Kalau pekerjaan itu akan dilakukan,
akan dilakukan sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Tidak ada pekerjaan yang akan dilakukan untuk menyingkirkan cacat karakter di saat Tuhan Yesus datang. Semua pekerjaan ini harus dilakukan di jam-jam probation sebelum pintu kasihan untuk orang Advent, sebelum Sunday Law. Pekerjaan itu harus sekarang dilaksanakan untuk kita. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita lakukan sekarang dalam kehidupan kita? Apa yang paling penting? Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mau selamat, bukankah ini pekerjaan yang paling penting bagi kita untuk kita lakukan? Kalau kita lihat betapa besar keselamatan itu, langsung kelihatan betapa kecil nilai dunia dengan isi-isinya. Tapi kalau kita nggak bisa menghargai hal-hal surgawi, kita akan besarkan hal-hal duniawi yang satu kali kelak akan semua menjadi debu. Siapa yang akan terima meterai Allah? Harus berapa dosa? 0. Siapa yang akan terima meterai? Di saat undang-undang hari Minggu dijalankan dan meterai dicap di dahi mereka, karakter mereka tidak akan dinodai lagi untuk selama-lamanya. Kapan ini terjadi? Decree. Kapan decree? Di saat Sunday Law dijalankan, orang yang sudah mempersiapkan diri di saat image of the beast dibentuk, mereka akan terima meterai Tuhan dan tidak akan berdosa untuk selama-lamanya. Dan ini belum Tuhan Yesus datang. Ini belum Tuhan Yesus datang. Ajaran dari mana yang ajarkan nanti Tuhan Yesus datang baru dirubah karakternya? Saya tahu ajaran dari mana itu. Itu datangnya dari setan. Testimoni volume 5 halaman 475. Di saat umat Tuhan, jiwa mereka sedang di-afflict, mereka sedang menyucikan diri, dibilang, singkirkan pakaian kotor mereka. Aku telah membuat kejahatan mereka dilupakan, dihapuskan. Aku akan jubahi dia dengan jubah ganti yang bersih. Karakter, jubah karakter Kristus yang tak bernoda akan diletakkan bagi mereka yang sudah diuji, digoda, tetapi setia seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan siapa mereka ini? Yang dianggap remeh, remnant, akan dijubahi jubah kemuliaan. Tidak akan lagi dinodai dengan korupsi dunia. Siapa mereka? Remnant. Artinya, remnant percaya dan menurut Alkitab dan Roh Nubuat. Dan karena remnant percaya Alkitab, Roh Nubuat dan mengikutinya 100%, mereka punya karakter 100% tak ada noda, sama dengan karakter Tuhan Yesus. Tidak akan pernah berdosa lagi. Kapan remnant? Setelah Sunday Law, tidak akan berdosa lagi untuk selama-lama-lamanya. Kenapa remnant? Kenapa remnant? Kita sudah jawab tadi. Karena remnant adalah mereka yang keep law and testimony. Karena remnant percaya Alkitab dan Roh Nubuat dan mengikutinya dan disucikan dan tidak berdosa lagi di saat undang-undang hari Minggu dijalankan. Mereka namanya remnant. Roh Nubuat bilang remnant, Alkitab bilang remnant. Remnant itu banyak atau sedikit? Sedikit. Sekarang saya punya tantangan bagi saudara-saudara.
Apakah gereja yang mengaku remnant anggotanya sedikit atau bertambah-tambah banyak? Sedangkan remnant sedikit. Saudara-saudara, kalau mau menjadi umat Tuhan pilihan 144.000, harus percaya menurut Alkitab dan Roh Nubuat, walaupun diolok-olok sekalipun, kalau mau selamat. Apa kehendak Bapa? Apa kehendak Bapa? Matius 7:21. Tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga lah yang akan masuk kerajaan surga. Apa kehendak Bapa di surga? Yang dilakukan oleh remnant. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Inilah kehendak Bapakku, supaya engkau menyucikan dirimu. Bagaimana seseorang menyucikan dirinya? Dengan mentaati Alkitab dan Roh Nubuat. Itulah kehendak Bapa, dan yang melakukan kehendak Bapa lah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sangat gampang prinsip Alkitab. Pertanyaannya, mau menurut? Matius 7, 22-23, kita teruskan. Banyak pada hari itu akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah memberikan nubuatan dengan namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan menggunakan namamu? Bukankah kami sudah melakukan banyak hal yang baik dengan namamu? Kenapa engkau tidak mau bukakan pintu bagi kami? Tuhan Yesus menjawab, aku tidak mengenalmu. Mengapa? Hanyalah engkau daripadaku. Mengapa? Karena engkau masih pegang dosa. Kenapa pegang dosa? Karena tidak disucikan. Kenapa tidak disucikan? Karena tidak menurut Alkitab dan Roh Nubuat. Sekarang pertanyaannya, kalau ada yang bilang gak perlu lagi belajar Roh Nubuat, gak penting, saya jamin kalau orang itu tidak bertobat, dialah yang akan mengetok-ngetok dan mendengar Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenalmu. Matius 25 ayat 2, 10, 11, dan 12. Ini Matius 25, 10, 11, 12. Sementara gadis-gadis yang bodoh pergi untuk coba beli minyak, mempelai pria datang, dan mereka yang siap, yang bijaksana, masuk pintu yang masih terbuka kepada di dalam situ, atau masuk pintu yang masih terbuka untuk menghadiri pernikahan. Dan setelah itu pintu tertutup. Setelah itu gadis-gadis yang bodoh datang dan bilang, Tuhan, Tuhan, bukakan pintu. Tapi Tuhan akan berterus terang dan bilang, aku tidak mengenalmu. Kenapa? Karena waktu pintu masih terbuka, engkau tidak mempersiapkan dirinya untuk tak bercacat dan tak bernoda dengan mentaati Alkitab dan Roh Nubuat. Orang yang tolak Alkitab adalah orang yang tolak Roh Nubuat. Kalau tolak Roh Nubuat, akan tolak Alkitab. Untuk menganjurkan tidak perlu belajar Roh Nubuat adalah orang yang akhirnya akan tolak Alkitab. It's now or never. Sekarang atau nggak pernah lagi. Faith I live by. Setiap orang, kalau dia mau terima meterai Tuhan, harus dengar firman Tuhan dan melakukannya
dengan persis. Kalau mau terima meterai Tuhan, harus dengar firman Tuhan dan mentaatinya dengan persis. Sekaranglah waktunya untuk mempersiapkan diri dengan mentaati Alkitab dan Roh Nubuat, atau selama-lamanya akan hilang. Signs of the Times, kita sudah mau mengakhiri pelajaran kita. Kalau keinginan jiwamu adalah satu hal yang sangat penting untuk keselamatan jiwanya, kalau engkau mengabaikan untuk mempelajari pelajaran-pelajaran yang harus dipelajari untuk bisa berdiri di masa ujian, examination, kalau kita mengabaikan persiapan untuk ambil ujian examination yang besar ini, mark image of the beast, tidak akan diberikan kesempatan kedua kali. It's now or never. Sekarang atau selama-lamanya. Nggak pernah lagi dikasih kesempatan. Apa? Untuk apa? Kamu harus menyempurnakan karakter Kristenmu. Sekaranglah saya harus menurut Alkitab Roh Nubuat. Makanya setan marah, dan dia akan menggoda, dan dia akan menghina, mengolok-olok, mencaci maki orang yang mau turut Alkitab Roh Nubuat. Karena dia tahu orang-orang inilah yang akan menjadi sempurna dan akan menumbangkan dia. Makanya ada orang yang percaya Alkitab Roh Nubuat, dia akan serang habis-habisan. Karena dia tahu melalui kelompok ini dia akan ditaklukkan. Kiranya kita semua sadar bahwa waktu kita sudah sangat singkat. Dan sekaranglah waktunya untuk mempersiapkan karakter kita tak bercacat, tak bernoda. Dan sudah dibilang caranya, turut Alkitab dan Roh Nubuat 100%, jaminan masuk pintu kerajaan surga sebelum tertutup selama-lamanya. Adalah doa dan pengharapan saya pada hari Sabat yang suci ini. Amin. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk pelajaran yang keras, tegas, tetapi sangat benar. Karena Engkau tahu persis bagaimana umat-Mu akan diselamatkan. Tidak ada main-main, tidak ada setengah-setengah. Kalau mau ikut Tuhan Yesus, ikut 100% dan memikul semua konsekuensi ikut Tuhan Yesus. Kalau mau ikut dunia benar-benar. Tetapi bukan itu anjuran Tuhan. Ikutlah Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kami semua. Dunia ini penuh dengan kepelisiran, kepuasan jasmani yang sementara. Tapi ujungnya semua pahit dan akhirnya maut dan kehilangan kehidupan kekal. Berikan kuasa dari Tuhan supaya kami bisa menolak keinginan daging. Karena keinginan daging ialah untuk mengikuti keinginan dunia, yang sebenarnya bahasa Inggrisnya semua penuh dengan junk. Padahal kerajaan surga adalah satu tempat yang imajinasi manusia pun tidak sanggup untuk memikirkan betapa indahnya. Buka mata kerohanian kami Tuhan, agar hal-hal duniawi ini akan kelihatan sebagaimana adanya. Semua debu, semua tidak ada artinya dibandingkan dengan kerajaan surga yang Tuhan sudah siapkan dan dibuat oleh sebab Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bukalah hati kami agar kami bisa tersentuh dengan pengorbanan-Mu. Jangan hanya mengetahui Tuhan Yesus mati tetapi tidak pernah tersentuh. Agar kami benar-benar mau tinggalkan dosa bukan karena terpaksa, karena kami sangat menyayangi yang sudah mati untuk kami. Berkati saudara-saudara kami di Jakarta, kuatkan mereka dengan pelajaran ini, agar mereka saling teguh, memperkuat satu dengan yang lain untuk mempersiapkan sebelum pintu kasihan tertutup. Sekaranglah kami sedang diuji sebagai umat Tuhan. Saudara-saudara kami pun di California, di Colorado, dan di Las Vegas yang ikut juga,
Kiranya kami dikuatkan dan saling mengingatkan satu dengan yang lain, bukan menjatuhkan tetapi saling membangun. Inilah doa dan pengharapan kami. Kami serahkan doa kami, kami percaya melalui iman Tuhan mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendak. Di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami. Amin.